Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum dari rumah? Sudah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya kita berdoa dulu yuk. Berdoa oleh ketua kelasnya. Boleh siap. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, boleh berdiri dulu, kita nyanyi Indonesia Raya ya. Ini berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia lahirmu, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, jadi pandu lindungi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh semuanya duduk kembali. Nah, masih ada yang ingat tidak pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Sinonim dan antonim pintar. Kalau sinonim itu apa? Persamaan kata. Lalu kalau antonim itu apa? Lawan kata. Nah, hari ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf secara tepat. Lalu kedua, kalian mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks dengan benar. Coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka membaca teks? Saya.
waktu, berarti kita hanya ada di Pulau Jawa. Baik, terima kasih sudah membacakan. Nah, coba lihat Kak, kalian lihat kalimat utama batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ada di kalimat di awal, di tengah, di inti atau di akhir? Awal. Ada di awal, itu sebagai kalimat utama. Karena kalimat utama selalu ada di awal. Lalu kalimat penjelas itu dari kain batik sampai batik Bali. Itu adalah kalimat penjelasnya. Sekarang Ibu mempunyai contoh teks. Siapa yang akan membacakan? Aku kalimat utamanya itu Coba bacakan dulu teksnya. objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Nah, sudah dibaca kalimat teksnya. Nah, coba Dinda tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya seperti contoh yang tadi sudah kita bacakan. Kalimat utamanya ada di sebelah mana? Yang awal itu objek wisata yang terkenal di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Baik, lalu kalimat penjelasnya dari mana sampai mana? Dari Kebun Raya Bogor ramai sampai anggrek. Boleh dibacakan? Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Baik, berarti sudah paham ya kalian tentang kalimat utama. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Lalu, gagasan pokok sama dengan kalimat utama. Jika kalimat utama pendek, gagasan pokok ringkasan dari kalimat utama. Jika kalimat utamanya panjang,
orang tuanya. Yang kedua, Dina sangat senang karena sepeda ini mempermudahnya pergi ke sekolah. Baik, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu, saya mau diceritain saya. Boleh, Adelia, silakan. Nah, kesimpulan dari kalian setelah mengerjakan LKPD, kalian bisa membedakan mana kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalian bisa membedakan mana kalimat utama dan kalimat pendukung. Untuk pembelajaran materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kesimpulannya apa? Silakan Dinda. Kalimat utama adalah inti dari paragraf yang berisi gagasan pokok, sedangkan kalimat penjelas memberikan informasi tambahan sebagai gagasan pendukung. Kami keduanya membantu menganalisis isi teks dengan lebih jelas